Baik. Kemudian dok, masih saya ingin melanjut dengan Dokter Cakra. Dokter Cakra mungkin bisa dijelaskan apakah sejauh ini update-update perihal kesehatan benar-benar bisa terpakai dalam bertugas di daerah, dok? Kalau untuk mendapatkan ilmunya mungkin tidak juga dibilang mudah, tetapi bisa ya. Tetapi untuk melakukan pelaksanaan atau tindak lanjut daripada keilmuan itu terbentur dari biasanya kita dapat ilmu baru nih, peralatannya belum datang, gitu loh. Kita dapat ilmu baru, kebijakannya, kemudian juknisnya belum ada. Jadi ya nunggu-nunggu dulu, kayak gitu. Ya seperti itu, Mas. Dokter Tan mungkin ingin menambahkan mungkin versi Dokter Tan yang mungkin berada di perkotaan, dok. Silakan. Ya, sebetulnya mau di kota, mau di kampung, mau di pelosok, di dusun sama aja. Jadi sebetulnya update yang sekarang kita butuhkan itu di tanah air kita sebetulnya bukan tentang pengobatan lagi sebetulnya ya. Sebab kalau mau bicara pengobatan, sekali lagi saya mengatakan bahwa sistem rujukan itu ada. Jadi apa yang tidak bisa ditangani di daerah tentu akan dirujuk ke tingkatan yang lebih tinggi. Begitu pula dengan di kota besar ya. Jadi kalau level puskesmas nggak bisa, nanti akan naik ke level ke rumah sakit. Akan masuk ke rumah sakit umum daerah misalkan ya. Jadi mengenai masalah penata laksanaan kasus itu sebetulnya bisa tertanggulangi. Yang menjadi problem adalah sebetulnya bagaimana kita mencegah penyakit ini supaya tidak terjadi. Nah, itu sebabnya kenapa kebijakan-kebijakan pusat itu harus nyampe kadonya, kemasannya ya di daerah dengan yang disebut dengan kearifan lokal. Nah, ini dia, ini penting ya. Jadi, barangkali kebijakannya A, B, C, D. Tapi walau setelah A, B, C, D ini jadi, untuk bisa dilaksanakan tentu A diturunkan menjadi A1, A2, A3, B, B1, B2, B3. Nah, yang bisa menentukan 1, 2, 3 ini di daerah, itu ada yang disebut dengan kebijakan daerah. Ya, nah polusi-polusi di daerah ini tentu saja harus ditangani oleh orang-orang yang kreatif. Nah, yang menjadi problem adalah kalau terjadi kesenjangan. Nah, sekali lagi Dokter Cakra tadi mengatakan, adanya kesenjangan literasi. Tolong diingat bahwa, gimana ya ngomongnya ya, orang yang di dalam dunia kesehatan saja pun, itu kerap kali masih nggak dong gitu loh, nggak ngerti dengan, misal nggak usah jauh-jauh deh, tentang mengenai masalah COVID ya, bagaimana kita meningkatkan imunitas. Di daerah itu saja masih ada tenaga kesehatan yang masih percaya dengan tadi jamu, lalu kemudian dengan kayu putih. Nah, ini kan bikin kita jadi sakit kepala kayak begini gitu loh ya. Bahkan ada dokter yang mengajarkan teknik-teknik ajaib yang dia dengar dari YouTube. Nah, jangan salah, ada dokter juga yang seperti itu begitu loh ya. Ketimbang dia betul-betul mempraktekkan misalkan tadi menggunakan masker dengan benar, ya kan, bahkan banyak dokter juga masih pakai maskernya nggak benar. Lalu kemudian yang kedua, makanya banyak dokter, banyak nakes juga kena COVID. Ya karena apa? Karena tahapan sterilisasi di tempat dia bekerja tidak baik di Indonesia. Jadi angka kematian nakes kita tuh yang paling tinggi sebetulnya. Nah, yang kedua adalah tentang jaga jarak. Saya pernah perhatikan di beberapa foto-foto yang terjadi, juga ini di antara para nakes ya, saya nggak sebut cuma dokter, ada bidan, ada perawat. Lah, begitu makan siang, ambiar. Karena begitu mereka break makan siang, mereka duduk bersama, buka masker, lalu foto-foto. Apalagi kalau pas ada yang ulang tahun. Dia foto itu dekat-dekat di situ. Jaraknya nggak ada 1,5-2 meter. Nggak ada. Namanya selfie, wifi, itu kan semua pada rame berkerumun. Nah, bayangkan kalau tenaga kesehatan aja masih seperti itu. Jadi artinya ini adalah literasi yang memang secara berjenjang di Indonesia. Itu belum merata tentang kesehatan. Jadi nggak usah jauh-jauh soal ngobatin deh. Mencegah supaya orang tidak jadi sakit pun, ya tenaga kesehatan itu perlu dapat bimbingan. Jadi bagaimana teknik komunikasi yang baik? Ya, di Indonesia terkenal dokternya sombong-sombong, judes-judes. Ya kalau pasiennya udah banyak, cuma ditanya sakitnya apa? Oke, keluarin resep, dah sana antri di apotek. Kenapa? Sakit. Kok balik lagi? Obatnya nggak dimakan ya? Kamu sih, makanya lain kali obatnya masih sering dimakan. Dengerin apa kata dokter ya. Nih, saya ganti obatnya ya. Kalau masih kayak begitu juga, saya nggak tahu akibatnya. Nanti ada apa-apa, kamu jangan balik ke saya. Ya, keluarin lagi resep. Nih, Anda, nanti ke apotek. Loh, kalau sudah capek dan lelah, dokter itu bisa menjadi manusia yang paling jutek di muka bumi. Nah, yang kayak begini-begini ini,
Ya, jadi memang jujur ngomong yang disebut dengan BCC, Behavioral Change Communication, itu harus menjadi suatu ilmu justru yang harus dipahami oleh para tenaga kesehatan kita. Ya, jadi tenaga kesehatan kita nggak boleh cuma mengandalkan peralatan dan obat-obatan. Ya, karena ya itu yang Dokter Cakra tadi bilang, akhirnya update-update-nya yang memenuhi siapa? Industri farmasi. Nah, ini celah yang sangat bahaya. Nggak punya uang, pemerintahnya nggak mendanai, tiba-tiba ada industri farmasi. Nih, kita bantu deh. Kita ikut seminar. Nah, nanti kamu bakal dapat satuan kredit profesi. Dapat 5, dapat 10. Udah, asal kamu ikut. Tapi dengan catatan nanti resepnya jeng. Titipan sponsor gitu loh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.